Ya Allah, inilah orang tua saya yang tidak mengajarkan agama. Inilah orang tua saya yang tidak menyelamatkan kami dari fitnatul dunia. Inilah orang tua kami yang tidak mengajak ke masjid. Inilah mereka, ya Allah. Karena itu sebenarnya kewajiban sebelum kita bicara keuntungan investasi, itu kewajiban bagi orang tua. Karena itu tolong catat 3 hal ini: pikir, usaha, dan doa. Gimana cara kita berpikir? Man akhlasa lillahi niyyah razaqahu Allah. Siapa yang niatnya tulus, ikhlas karena Allah, pasti Allah berikan. Selesai. Karena itu hadirin, kehadiran kita di majelis ini, saya mengucapkan terima kasih. Karena kehadiran Bapak Ibu di majelis ini dengan tema anakku investasi akhiratku, berarti ada harapan, ada keinginan dalam hati. Ya Allah, saya ingin anak saya menjadi anak saleh, anak baik yang membahagiakan saya, investasi bagi saya dunia dan akhirat. Itu berarti kehadiran antum ada niat baik. Tinggal kita bergerak ini. Bagaimana caranya? Tolong jangan sampai di antara kita yang suka berkata, anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil. 8 tahun masih kecil, 10 masih kecil, 12 masih kecil. Kapan mau jadi? Kapan kalau masih? Dulu yang membebaskan, yang jadi Panglima Usama bin Zaid, umurnya 16 tahun. Bayangkan. Itu jangan sampai berkata anak saya masih kecil, belum sadar, belum faham. Faham apalagi di zaman masa modern ini. Faham semua, malah lebih faham dari orang tua. Betul kan? Banyak karena sosial media mereka lebih mengerti daripada kita ini. Mereka suka main. Karena itu saudara, pikiran kita mulai dengan niat yang tulus, betul-betul ingin menjadi anak saya anak baik, saleh dan salihah. Karena itu kewajiban saya sebagai orang tua kepada anak. Yang kedua, kita mulai mendidik anak-anak dengan baik. Bukan hanya mengajarkan agama, amalan, salat, ibadah, tapi tanamkan dalam hati iman dan yakin kepada Allah. Tanamkan dalam hati anak bahwa banggalah wahai anakku karena anda sebagai orang muslim. Supaya jangan besok terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Tanamkan iman, bukan hanya ibadah saja. Tanamkan iman, ajarilah iman, ajarilah adab, akhlak dalam kehidupan ini. Dan yang paling berat, mulai dari kita sendiri. Bapak Ibu, kalau bikin anaknya menjadi anak saleh, usahakan sebagai orang tua menjadi contoh baik untuk anaknya. Itu yang mungkin agak berat. Karena seorang anak itu terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemarin ada seorang bertanya, Syekh, gimana cara supaya anak saya tidak suka main HP? Karena suka main HP terus, kalau kita mau tarik HP malah marah sama kita. Saya bilang, ya Bu, cara pertama, ibu jangan main HP terus. Karena anak itu tahu HP dari mana? Ya dari orang tua, melihat orang tua main HP dan ikut-ikut aja lah kan. Biasa itu, seorang anak terpengaruh kepada orang tuanya. Karena itu al-muallimul awal adalah orang tua. Guru yang pertama sebenarnya orang tua, khususnya ibu. Karena itu coba lihat ulama-ulama dulu yang didik rata-rata ibunya bukan ayahnya. Yang didik ibunya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Taimiyah, banyak ulama yang didik ibunya bukan ayahnya.
Rata-rata mereka yatim. Hanya ibu saja yang mendidik anaknya sejak kecil sampai besar.